Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar untuk mengevaluasi kelayakan suatu usaha. Di sini saya sudah ambil data dari sebuah jurnal yang berjudul Studi Kelayakan Bisnis Bengkel Bubu Cipta Teknik Mandiri, studi kasus di Perumnas Tangerang, Banten. Dalam penelitian, usaha bengkel ini membutuhkan investasi awal 21.500.000 dan jangka waktu investasi dihitung berdasarkan rata-rata umur berdirinya bengkel, yaitu berkisar 3 tahun hingga 5 tahun. Dengan menggunakan subjektivitas, peneliti memilih umur investasi 3 tahun dengan tingkat suku bunga rata-rata 7%. Dan berikut ini adalah data-data finansial bengkel tersebut. Yang pertama, modal awal atau investasi awal dengan total 21.500.000 terdiri dari mesin dan alat, sewa tempat, dan biaya operasional awal dalam 1 tahun. Lalu selanjutnya biaya operasional bulanan yang berjumlah 6.300.000 terdiri dari gaji 2 orang karyawan, listrik, dan air. Lalu pengeluaran bulanannya digunakan untuk bahan dan overhead produksi sebesar 1.200.000 dan pendapatan bulannya berasal dari penjualan produk aksesoris 200 unit dengan total pendapatan 30 juta rupiah. Nah, untuk mengetahui suatu usaha tersebut layak atau tidak untuk dijalankan, kita dapat mencarinya dengan berbagai metode, misalnya PP, NVP, IRR, dan lainnya. Tetapi pada video kali ini kita akan mencari kelayakan usaha dengan menggunakan PP atau payback period dan juga NVP atau net present value. Yang pertama, kita menggunakan payback period. Rumus payback period yaitu investasi dibagi kas bersih dikali 12 bulan. Kenapa 12 bulan? Karena kita akan mencari dalam bentuk bulan. Tadi kan investasi sudah diketahui yaitu 21.500.000. Nah, kita cari kas bersih. Caranya dengan cara mengurangkan antara pendapatan kotor dan juga pengeluaran. Pendapatan kotor tadi kan berasal dari penjualan produk yaitu sebesar 30 juta rupiah. Sedangkan pengeluarannya berasal dari sewa tempat, gaji karyawan, mesin dan alat, operasional awal, listrik dan air, bahan, serta overhead produksi. Untuk mesin dan alat, sewa tempat, biaya operasional awal ini kan pengeluaran dalam 1 tahun. Nah, kita cari pengeluarannya dalam 1 bulan dengan cara membaginya dengan 12 sehingga didapat total pengeluarannya adalah 8.967.000, sehingga kas bersihnya kita kurangkan antara pendapatan kotor dan pengeluaran, kita dapatkan 21.033.000. Lalu kita masukkan ke rumusnya dan didapat payback periodnya adalah 12,3 bulan. 12,3 bulan ini adalah waktu kembalinya uang investasi, sehingga berdasarkan nilai payback period maka dapat disimpulkan bahwa investasi ini layak untuk diterima karena waktu kembalinya uang investasi ini lebih cepat dari waktu yang diperkirakan. Dan apabila waktu kembalinya uang investasi ini lebih lambat dari waktu yang diperkirakan, maka usaha tersebut tidak layak untuk dijalankan. Lalu selanjutnya adalah NPV atau net present value. Tadi kan telah diketahui bahwa investasi awalnya 21.500.000, umur investasinya 3 tahun dengan tingkat suku bunga rata-rata 7%, dan juga diketahui bahwa arus kas pada bengkel tersebut adalah sebagai berikut ini. Arus kas atau cash flow ini dapat dicari dengan cara mengurangkan antara inflow dan outflow per periode. Lalu rumus NPV sendiri
dirumuskan dengan sigma 1/1 plus R pangkat T dikali AT dari T sama dengan 0 sampai N dikurangi A0. Sigma 1/1 plus R pangkat T dikali AT dari T sama dengan 0 sampai N ini disebut dengan total PV. Sedangkan 1/1 plus R pangkat T ini disebut dengan DF atau diskon faktor, dengan R adalah suku bunga dan T adalah periode. AT adalah arus kas periode ke T, sedangkan A0 adalah investasi awal. Untuk mengetahui kelayakan usaha, kita lihat indikator kelayakannya. Apabila NPV lebih dari 0, maka usaha tersebut layak untuk dijalankan karena investasi tersebut mendapatkan keuntungan. Dan apabila NPV kurang dari 0, maka usaha tidak layak untuk dijalankan karena investasi mengalami kerugian. Dan apabila NPV sama dengan 0, maka BEP atau usaha tidak mengalami keuntungan dan kerugian. Untuk menghitung NPV, kita pindah ke Excel agar lebih mudah. Di sini sudah saya tulis investasi awal, umur investasi, suku bunga, dan arus kasnya. Langkah pertama, kita masukkan suku bunga rata-rata ke dalam rumus DF, yaitu 1/1 plus R pangkat T. R ini adalah suku bunga rata-rata, sehingga DF-nya adalah 1/1 plus 0,07 pangkat T. Selanjutnya, kita hitung DF pada periode tahun pertama, yaitu 1/1 ditambah 0,07 pangkat. Karena periode tahun pertama, maka T-nya adalah 1. Lalu kita cari pada periode kedua. Pangkat 2 dan periode ketiga. Setelah kita temukan DF, kita cari PV pada periode pertama, kedua, dan ketiga. Caranya dengan mengalihkan arus kas pada periode pertama dengan DF pada periode pertama. Untuk PV periode kedua juga sama, kalikan DF periode 2, PV periode 3. Nah, setelah kita temukan PV pada periode 1, 2, dan 3, kita jumlahkan sehingga menghasilkan total PV. Nah, total PV-nya dihasilkan Rp59.971.028. Untuk mencari NPV, kita harus mengurangkan antara total PV dengan investasi awal, sehingga didapat NPV-nya adalah Rp37.471.028. Karena NPV lebih dari 0 atau positif, maka menurut indikator kelayakan, usaha tersebut layak untuk dijalankan. NPV ini juga dapat dicari dengan formula NPV rate, value 1, value 2, value 3. Rate ini adalah suku bunga, value 1, value 2, value 3 adalah arus kas, kurung tutup. Nah, karena di awal tadi kan kita mengeluarkan uang untuk investasi awal sebesar 21.500.000, maka harus dikurangi dengan investasi awal. Nah, hasilnya sama, sehingga dapat disimpulkan bahwa bisnis bengkel bubut Cipta Teknik Mandiri tersebut layak untuk dijalankan. Sekian video kali ini, mohon maaf apabila ada kesalahan.
Semoga bermanfaat dan terima kasih.